Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaihim wa alaikum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bercerita tentang orang-orang Yahudi ya. Masih cerita tentang orang-orang Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. Wa idza laqulan ing dalem nalikane tetemu sapa Yahudi. Ing dalem nalikane tetemu sapa Yahudi. Laku itu fi'il madini apa? Lakiya terus dijamakkan menjadi lakiyu ya, proses iklali loh. Setelah lakiyu kemudian berubah menjadi laku. Hasil akhirnya laku. Kenapa jamakin begini? Karo eling-eling iklali ya, ben enggak lali lek ngaji iklal. Ai munafiqul Yahudi. Tegese pira-pira wong munafike Yahudi. Tegese pira-pira wong munafike Yahudi. Masih iku ya padha asline munafiqunal Yahudi ana nune. Berhubung itu idhofah. Ya syaratnya mudhof itu enggak boleh memiliki tanwin. Lah munafiquna nun jamak itu statusnya padha karo tanwin. Karena mudhof enggak boleh bertanwin, maka nun pada lafadz munafikuna dibuang, maka munafikuna berubah menjadi munafikul Yahud. Nah, ya. Alladzina wa idza laku alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ya qalu mongko ngucap sapa iku mau munafikul Yahud. Qalu mongko ngucap sapa munafikul Yahud amanna ing lafat amanna, artinya amanna iman sapa kita. Iman tentang apa? Iman bi anna Muhammadan kelawan sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nabiyun nabi wa huwa utawi Muhammad Muhammad, tak waca Muhammad ya karena ini perspektifnya orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau dengan Nabi Muhammad kan biasa. Muhammad. Wa huwa utawi Muhammad iku al-mubasyaru kang di bebungah. Al-mubasyaru kang di bebungah. Sapa bihi al. Maksudnya Nabi Muhammad nanti yang mubasyar itu yang mendapatkan kenabian itu loh, nabi akhir zaman itu. Dibahagiakan dengan berita kenabian. Sapa bihi al fi kitabina ing dalam kitab kita. Wa idza khalalan ing dalam nalikane bali. Wa idza khalalan ing dalam nalikane bali. Raja'a tegese bali. Sapa ba'duhum sebagiane munafikul Yahud. Sapa sebagiane munafikul Yahud ila ba'din maring sebagian kang liya. Dikai keterangan nang kono.
Ba'din sing mburi, ba'duhum iku ya sing ngarep itu isinya orang-orang munafik. Ba'duhum. Orang Yahudi sing munafik. Lae ba'din sing mburi itu orang Yahudi sing terang-terangan. Ya, Yahudi sing terang-terangan. Lek munafik mau kan sifatnya ketika di hadapan orang Islam dia mengaku iman kepada Muhammad terus lek balik nang golongane ya wis kumat neh ngono kuwi. Aku mau mek guyon kok aku enggak iman tenanan karo Muhammad. Tapi kalau batin yang belakang itu terang-terangan meskipun di depan orang Islam ya bilangnya ya saya Yahudi, saya enggak Islam. Di depan Nabi Muhammad bilangnya apa? Saya Yahudi, saya enggak Islam. Ya itu bedane ya. Lek ba'duhum sing ngarep iku Yahudi sing munafik, lek batin yang belakang Yahudi yang apa? Terang-terang. Qalu mongko ngucap sapa munafikul Yahud. Qalu mongko ngucap sapa munafikul Yahud. Sik. Mana rujuk iki? Kaliru ya. Qalu mongko ngucap sapa ba'din itu ya, ba'din yang belakang. Qalu mongko ngucap sapa ba'din. Lah iki dijelaske. Sing qalu sapa airu asauhum tegese pira-pira kepalane Yahudi. Tegese pira-pira kepalane Yahudi. Tegese pira-pira kepalane atau pimpinane Yahudi. Alladzina rupane ru'asauhum lam yunafiku kang ora munafik sapa alladzina. Ngucape liman maring wong nafaka kang munafik sapa man. Nafaka kang munafik sapa man ing ucapan atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Atuhaddisunahum. Ana to nyritakake sapa sira ing mukminin. El mukminin ategese pira-pira wong mukmin bima ing perkara. Fataha kang meruhake ing ma. Fataha kang meruhake ing ma, memberitahu ing ma. Meruhake itu memberitahu. Sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh. Aya arrafakum tegese meruhake sapa Allah ing sira kabeh. Taurati ing dalam Taurat min na'ti Muhammadin saking sifate Nabi Muhammad, saking sifate Muhammad. Pokok saya kok bacanya biasa Muhammad itu berarti dari sudut pandang selain orang Islam. Lek nang kene berarti Yahudi. Orang Yahudi lek pas ayat iki. Min na'ti Muhammadin saking sifate Muhammad. Liwahajukum akibate apa ya? Tegese akibate madoni dipadu iku lho, dipadu
didebat atau dipaju itu loh, madoni. Akibate madoni sapa mukminin ing sira atau debat sapa mukminin ing sira. Liyukha khosama yukhosimu. Liyukhosimukum. Tegese madoni sapa mukminin ing sira. Tegese debat atau madoni sapa mukminin ing sira. Walamu tawil lam sing nanggone lafat liyuhajukum lam nang ngarep itu. Iku lisayrurati krana faedah makna akibat. Krana faedah makna akibat. Iku lisayrurati makna akibat. Mangkane mau maknane kan akibate madoni sapa mukminin ing sira. Liwahajukum bihi indarabbikum bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma indarabbikum ing dalem ngersane pangeran sira kabeh. Ing dalem ngersane pangeran sira kabeh. Fil akhirati ing dalem akhirat. Fil akhirati ing dalem akhirat. Wa yuqimu lan jenengake sapa mukminin atau mendirikan sapa mukminin alaikum ing atase sira kabeh mendirikan apa al-hujjata ing hujjah ing alasan fi tarkit tibaihi ing dalem ninggal manut ing dalem ninggal anut Muhammad ing dalem ninggalake anut Muhammad ma'a ilmikum sertane weruhe sira kabeh ma'a ilmikum sertane weruhe sira kabeh bisidqihi kelawan temene Muhammad afala taqilun ana ta ora angen-angen sapa sira angen-angen piye annahum sak temene mukminin iku yuhajunakum apa ya debat sapa mukminin ing sira idza hadastumuhum ing dalem nalikane cerita sapa sira ing mukminin fatantahu mongko mareni sapa sira lanjut sih ya iki sak paket soalnya. Qala dawuh sapa Allah taala ing ayat awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna ana ta ora weruh sapa Yahudi munafikul Yahud ana ta ora weruh sapa Yahudi atau munafikul Yahud. Lafat awala ya'lamun iki bahas lafate ya. Al istifhamu tawi istifham nanggone lafat awala ya'lamun a-nya itu a istifham kalimat tanya utawi istifham iku litakriri faedahnya istifham di situ iku litakriri krana netepake istifham litakrir untuk menetapkan wal wawu tai wawu ad-dakhilu kang manjing alaiha ing atase awala ya'lamun wa itu awala ya'lamun iku lil atfi krana atof wawune wawu atof annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna annallaha sak temene Allah iku ya'lamu weruh sapa Allah
ma ing perkara yusirruna kang nyamarake sapa Yahudi yusirruna kang nyamarake sapa Yahudi wa malan perkara yu'linuna kang nampakake sapa Yahudi wa malan perkara yu'linuna kang nampakake sapa Yahudi ma tegese perkara yukhfuna kang nyamarake sapa Yahudi munafikul Yahud wa malan perkara yudhiruna kang nampakake sapa Yahudi min dzalika saking mengkono-mengkono sifate Muhammad min dzalika saking mengkono-mengkono sifate Muhammad wa ghairihi lan liyane dzalika fayar awu mongko mareni sapa Yahudi andalika saking mengkono-mengkono andalika saking mengkono-mengkono nyamarake Di ayat ini bercerita tentang siapa? Yahudi. Terus tak elingken ya pokok sing awal-awal Baqarah dulu kan bercerita tentang kafir Mekah. Kalau Yahudi itu berarti di mana? Di Madinah. Kalau kafir berarti kafir Mekah. Ini pokok lek nang Quran terutama di Baqarah itu ya. Lek kafir sing dimaksud kafir Mekah. Lek Yahudi Madinah. Tapi lek Yahudi kok cerita sing zaman biyen, zamane Nabi Musa, zaman nabi-nabi sebelumnya itu, maka yang dimaksud Yahudi atau Bani Israel itu berarti ya zamane mbah-mbah dulu. Ya, zamane mbah-mbah dulu kemungkinan besar posisinya ya di Palestina itu. Di mana? Palestina. Sing saiki Israel karo Palestina. Yerusalem. Saya sebelum masuk ke penjelasan ayat itu tak cerita sidik tentang tentang Yahudi ya. Jadi perhatikan ya. Dari Mbah Nabi Ibrahim ya, Mbah Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Ya, Mbah Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Satu Sarah atau Dewi Sarah, disebut diarani Siti Sarah ya boleh. Panas. Ya dus to, panas. Satu Sarah, 2 siapa? Hajar. 1 Sarah, 2 Hajar. Lah dari ibu yang bernama Sarah atau dari istri yang bernama Sarah nanti turunlah anak-anak atau keturunan yang sekarang bernama Bani Israel. Jadi dari Sarah terus turun punya keturunan namanya Nabi Ishak ya. Tulisan benro. Dari Ibrahim punya istri 2 Sarah dan Hajar. Sarah punya anak atau punya putra namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak turun lagi punya anak lagi namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Nah, Israel itu bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa yang disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Isra itu artinya ya padha karo Isra itu. Isra itu berjalan di waktu malam hari. Berjalanlah intinya, berjalan. Kalau il itu artinya Tuhan. Isra itu berjalan, il artinya apa tuh? Tuhan atau Allah. Jadi nabi sing sering diperjalankan oleh Allah atau oleh Tuhannya. Nabi siapa? Yakub, nama lainnya Israel. Nah, dari Nabi Yakub ini punya putra yang jumlahnya ada 12.
12 ini dari 4 istri. Ya, Nabi Yakub punya istri berapa? 4. Dari 4 ini turun 12 anak. Tak sebutkan yang masyhur saja ya. Yang masyhur ini ada namanya Nabi Yusuf, ya. Dan namanya Nabi Yusuf. Terus ada namanya Binyamin, ya. Nabi Yusuf, terus Binyamin. Terus ada yang namanya ini Yahuda. Tak sebutkan 3 wae sing masyhur. Asline ana 12, ana wake, ana Robin, ana Samun, ana Lewi. Enak Robin oleh nang Indonesia dadi Ruben itu loh. Bensu, tahu Bensu? Benonsu. Ada Jad, Asir, ada Zabulon, banyak namanya. Yang masyhur saja ada 3, yaitu siapa? Yusuf, Yahuda sama Benyamin. Kalau kalian baca surat Yusuf, di awal surat Yusuf itu jelas di situ. Ini Nabi Yusuf matur ke abahnya, ke Nabi siapa? Nabi Yakub atau ke Israel itu. Nama lainnya Nabi Yakub siapa? Israel matur. Ya, saya tadi malam itu mimpi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang. Kemudian ada bulan, ada matahari. Semuanya itu sujud, atau bahasa lebih halusnya semuanya itu memberi penghormatan kepada saya. Ini Yusuf cerita ini bapak. Karena bapaknya si Nabi Yakub atau nama lainnya Israel tadi ini ahli tafsir mimpi, maka iki Nabi Yakub wis gak enak perasaannya. Waduh, ini isyarat dari Allah. Anak saya Yusuf ini orang pilihan. Karena dia pilihan, nanti resiko saudara-saudaranya yang lain akan iri. Kalau kalian ingat atau pernah dengar ceritanya Nabi siapa namanya Yusuf itu kan dibuang sama saudara-saudaranya. Rencananya mau dibunuh, tapi ada yang mengusulkan satu, jangan dibunuh. Itu dimasukkan ke lubang saja. Dimasukkan ke lubang, nanti kita cerita ke ayah kita, Nabi Yakub, bahwa Yusuf telah diterkam oleh hewan buas. Nanti ceritanya di ayat lain, yaltaqit ba'dus sayyarah. Nabi Yusuf ditemukan oleh sebagian pejalan kaki, oleh orang-orang pejalan kaki. Temukan, terus ya selanjut itu sampai cerita bertemu dengan siapa? Siti Zulaikha. Itu di surat Yusuf ada semua. Lah intinya dari beberapa anaknya Nabi Yakub itu satu yang menjadi orang pilihan, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Meskipun nanti dari yang lain-lain itu ada yang menurunkan Nabi juga. Ya, dari anak-anaknya yang lain, yang 11 itu yang lainnya, itu ada yang menurunkan Nabi juga. Keturunannya dari Yahuda ya, dari Yahuda. Yahuda itu nanti akhirnya muncul agama bernama apa? Yahudi. Itu nisbatnya ke Yahuda ini. Kalau Bani Israel itu nisbatnya kepada Nabi Yakub. Bani kan artinya anak. Kalau Bani Israel berarti anak-anaknya Yakub. Nah, Yahuda nanti di antara putra-putranya ya, itu Daud. Nabi Daud itu kalau ditarik ke atas ketemunya ke Yahuda. Terus Nabi Sulaiman, ya, King Sulaiman atau Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman itu nanti ketemunya juga dengan Yahuda. Terus kalau di putra-putranya yang lain itu ada Musa, Harun. Ini bukan di Yahuda tapi di Musa, Harun ini di putra yang lain, Lewi namanya. Ketemunya nanti Musa, Harun, Ilyas, Yahya, Zakaria. Kalau Nabi Yusuf nanti keturunannya itu diantaranya Tolut, Raja Tolut. Itu di akhir juz berapa itu Tolut? 2 ya. Tolut itu lah. Masih ingat enggak itu? Di akhir juz 2 kayaknya. Kalau Jalut kan raja yang dolim, yang musuhnya itu. Kalau Tolut itu raja yang bagus, sing apik. Terus diantaranya lagi turunannya Yusuf ada Yusa, Nabi Yusa bin Nun. Intinya
banyak sekali nabi-nabi yang keluarnya itu min dzurriyyati ini tadi, Israil, dari turunannya Yakub atau nama lainnya siapa? Israil. Secara gen, secara terah mereka memang bagus. Ya, saya ulangi lagi, secara gen, secara terah, secara nasab mereka memang bagus. Tapi begitu ditarik garis munggah lagi, tadi kan Nabi Ibrahim punya istri dua, satu Sarah, satunya Hajar. Yang Sarah tadi kan nurunkan buahnya itu sampai Bani Israel sak menunggu. Lah yang dari Dewi Hajar ini nanti menurunkan Nabi Ismail. Ya, Dewi Hajar punya putra namanya Ismail. Nanti Ismail turun sampai beberapa keturunan, ya. Turun sampai beberapa keturunan, ketemunya ke nanti mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang paling atas namanya Mbah Adnan. Adnan. Kalau di Barzanji itu ada wa adnanu bila roibin gitu teke lali aku. Pokok Mbah Nabi Adnan kalau diurut sampai ke Nabi Ismail itu akan ketemu. Berarti Mbah Nabi Muhammad itu jalur juga ke Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Sementara orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini jalur ketemu Nabi Ibrahim lewat siapa? Nabi Yakub. Intinya kan sak dulur padha, cuma ngepang loro. Cara gampangane saiki ya misanan. Ya, misanan. Dari misanan tapi turun ke bawah jauh sekali. Kita berada di posisi siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Sementara orang-orang Yahudi berada di posisi keturunannya Nabi Yakub atau nama lainnya siapa? Isra. Lampunya itu, iya lampunya. Batang. Wes, ini kudu paham kalian. Dieling-eling tenanan. Jadi ketika kita kok mau, mohon maaf ya, kita mau membenci Bani Israel atau Israel yang sekarang, itu bukan atas dasar keturunannya, tapi karena sifat. Karena kalian bahas keturunan nih, mbah-mbahnya mereka itu nabi-nabi semua. Dan kita wajib iman kepada semua nabi-nabi itu. Nabi yang wajib kita imani, nabi dan rasul ada berapa? 26. Itu kita imani wajib. Mbah Nabi Musa, kemana Mbah Nabi Ibrahim yang ujungnya semua kan ada di Nabi Ibrahim. Nah nanti di Al-Quran itu ada ayat iya tambah ayat itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim saterusé. Jadi ketika Israel atau Nabi siapa tadi Israel itu? Nabi Yakub hendak wafat, itu semua anak-anaknya berkumpul. Semuanya berkumpul, kemudian Yakub ini berwasiat nang anak-anak. Le kabeh ya. Eling ya ditakoni. Nanti yang harus kalian sembah itu ya Tuhan saya dan juga Tuhan-tuhannya mbah-mbah saya, orang-orang tua saya. Berarti ya Tuhannya bapakmu iki karo Tuhane mbah-mbah. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiatnya Nabi Yakub kepada anak. Saya ini kan enggak. Sekarang kan wasiat bahas apa? Tanah ya, duit, omah, mobil kan. Kalau dulu Nabi itu wasiatnya sakral sekali tentang agama. Ojo sampai agamanya melenceng. Itu sudah dikumpulkan anak-anaknya itu pada saat Nabi Yakub hendak meninggal. Terus diabadikan dalam Al-Qur'an nanggone ayat iku mau am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal. Saterusé wis balikne nanggone ayat sing dimaknani iki mau. Pokok kita harus punya keyakinan bahwa piye-piye ya Bani Israel itu tetap turunannya nabi. Sehingga kita kalau mau benci ya silakan. Benci perilaku. Di ayat ini tadi menjelaskan tentang orang-orang munafik dari kalangan Yahudi Madinah. Yahudi Madinah. Jadi orang-orang munafik itu punya kebiasaan seperti ini. Orang munafik Yahudi. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, aman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Pas ketemu wong-wong Islam, mereka berkata, "Oh, saya iman dengan Muhammad."
kepercayaanku sama dengan kepercayaanmu, nabi kita sama, yaitu Muhammad. Tapi ketika mereka balik nanggone kelompoknya mereka, pulang ke pimpinan-pimpinan mereka, maka wis enggak ngono neh, karena itu cuma sekedar omongan. Dasarnya dia tetap enggak iman, terus ngomong iman nanggone orang Islam hanya untuk sekedar abang-abang lambe. Namanya apa? Munafik Yahudi. Lah, perilaku orang munafik itu diperingatkan sama pimpinan-pimpinan mereka, sama kelompok yang lain. Loh, kamu bilang seperti itu gimana? Enggak bahaya dah, saya. Enggak bahaya dah. Bahayanya apa? Nanti khawatirnya pimpinan mereka gini. Kamu bilang iman dengan Muhammad, nanti jangan-jangan kamu terangkan juga apa yang ada dalam Taurat. Apa yang ada dalam Taurat tentang sifatnya Muhammad. Soalnya di Taurat jelas sifatnya Muhammad itu bahwa Nabi akhir zaman itu nanti ciri-ciri fisiknya seperti ini. Yang mana ciri-ciri fisik itu tergambar semua di fisiknya Muhammad. Nanti kalau kamu ceritakan yang ada di Taurat ya bahaya kita. Karena di Taurat sudah seperti itu, tapi kita enggak mau iman. Ini pimpinan mereka bilang seperti itu. Loh, aslinya mereka itu wis apa ya namanya ya? Wis iman, wis yakin kalau Muhammad itu nabi utusannya Allah, nabi akhir zaman. Tapi mereka ini gengsi. Pemene mereka wis ulama-ulama Yahudi. Loh, saya ini sudah ulamanya Yahudi, mosok kate iman karo iki karo Muhammad. Apalagi Muhammad ini bukan turunannya Israel, tapi turunannya siapa? Ismail, kan beda jalur. Nah, Ismail jalure ke Mekah, ya. Kalau Israel jalurnya ke daerah Palestina. Gengsinya mereka satu karena kesukuan, dua karena sudah punya kekuasaan, tiga karena sudah ada agama yang menetap di hati mereka sebelumnya, yaitu agama Yahudi mau. Karena gengsi, tapi secara hati nurani asli di dalam hati mereka. Mereka itu sadar dan yakin bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman. Karena gengsi, mereka enggak mau mengaku. Nah, yang enggak mau ngaku ono sing terang-terangan, ada yang sifatnya munafik. Munafik yo ndelik-ndelik lek nang ngarep ngomongi iman gone Muhammad, tapi kalau pulang ke kelompoknya dia bilang enggak iman. Kemudian kata pimpinan mereka, loh nanti kalau kamu cerita tentang isinya Taurat, tentang sifat Muhammad, nanti kita alasannya di Allah seperti apa? Kalau nanti kita mati, terus kita tanggung jawab sama Allah, terus Allah tanya sama kita, loh kamu kan sudah tahu di kitabmu itu Nabi akhir zaman itu Muhammad, kamu kok enggak iman? Nah nanti kalau kita ditanya Allah seperti itu kan kita enggak bisa jawab. Itu diomongi ngono, wong munafik itu diomongi ngono karo pimpinannya. Maka sudahlah, kamu enggak usah munafik seperti itu. Kalau mau enggak iman sudah terang-terangan saja. Bilang ke mereka, kita enggak iman sama Muhammad. Tujuannya apa? Biar mereka nanti selamat ketika berhujjah di hadapan Allah. Maksudnya ayat ini, mereka ingin menyembunyikan apa yang jadi rahasia mereka. Disembunyikan dari Allah. Mungkin enggak kira-kira? Ya enggak mungkin. Mereka ingin menyembunyikan rahasia mereka. Rahasianya itu tentang, itu Muhammad itu tenanan nabi. Tapi kita ini aja lah bikin kelompok yang menyatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi. Ini rahasia mereka. Ya benar wong-wong Islam enggak tahu, benar. Tapi Allah kan Maha tahu. Allah Maha tahu. Akhirnya dijawab dengan ayat berikutnya apa? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yun. Tidakkah kalian tahu Allah itu ngerti barang sing delik, ngerti barang sing ketok, sing kelihatan. Nah, itu jawabannya Allah langsung itu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Lanjut maknanya sih. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum lan iku saking Yahudi. Ail Yahudi tegese Yahudi, ummiyuna utahe pira-pira wong kang bodho. Ummiyuna utahe pira-pira wong kang bodho. Ummiyuna utahe pira-pira wong kang bodho. Ummi itu bahasa sederhananya, ya bahasa sederhananya enggak iso maca, enggak iso nulis, bahasa sederhana. Tapi kalau dipelajari detail lagi, ummun itu artinya apa? Ono abun, ono ummun. Abun artinya bapak, ummun artinya ibu.
Yang melahirkan kita itu bapak apa ibu? Ibu ya. Kabeh dilairno ibu ya. Ana sing dilairno bapak. Wahing mara metu anake. Atau lek wahing sih pas sisi, tahu sisi ya. Sisi metu anake. Ana sing ngono. Atau pas upil-upil ya. Pas upil-upil kene metu anake. Nah, jadi lafaz karena manusia itu dilahirkan dari ibu, manusia lahir, bayi lahir itu umumnya langsung pinter apa bodoh sih? Bodoh dulu. Makanya orang bodoh, ya orang bodoh, orang yang nggak ngerti apa-apa, cara bahasa Arabnya apa? Ummi, dinisbatkan ke ummi. Soalnya ummiyun itu menungso sing ke ibu-ibuen, cuwilik pol, jenenge bocah sik cuwilik pol gak ngerti apa. Makanya dijenengi ummi. Bukan berarti ibu itu bodoh, ndak ngono cara mikir. Ummi itu membahasakan manusia yang punya sifat kekanak-kanakan sekali, kemudian karena dia dekat sekali dengan masa kecil itu, kayak ya memang keadaannya dia adalah orang yang bodoh. Makanya wong bodoh cara Arab diarani apa? Ummi. Ya, basa ringkese ora iso maca, ora iso nulis. Ummiyuna utawi pira-pira wong kang bodho, awamun tegese pira-pira wong kang bodho. Dari orang Yahudi ku ana sing ummi, ana sing bodho. Gak ero blas. La ya'lamun kang ora weruh sapa ummiyun, kang ora weruh sapa ummiyun, gak ngerti blas, gak ngerti ngapal kitab ing kitab At-Taurat tegese Taurat. Gak ngerti Taurat belas, isine gak ero blas. Illa karena bodoh ya dihapusi akhirnya. Dihapusi karo ulama-ulama Yahudi itu, dihapusi oleh guru-gurunya mereka itu. Illa lakin amaniyah, illa tapi maknane nganggo lakin. Illa lakin amaniyah, tetapine weruh pira-pira cerita goroh, cerita bohong. Tetapine weruh pira-pira cerita bohong. Cerita goroh akadziba tegese pira-pira kebohongan, tegese pira-pira kebohongan, talaqauha kang ngaji sapa ummiyun ing akadzib, kang ngaji sapa ummiyun ing akadzib, min ru'asaihim saking pira-pira pimpinane ummiyun, saking pira-pira pimpinane ummiyun. Saking pira-pira pimpinane ummiyun, karena ummi ngaji nang gurune ternyata tukang bujuk ya. Tukang bujuk, berita Taurat tidak disampaikan seutuhnya. Ciri-ciri sifat Nabi Muhammad tidak disampaikan seutuh. Contoh, Muhammad itu Nabi akhir zaman itu rambutnya lurus. Terus Nabi akhir zaman itu tinggi sekali. Ini kebohongan ya, kebohongan mereka. Contoh nih, Nabi akhir zaman itu tinggi sekali, terus rambutnya lurus. Sementara kondisi nyata saat itu, Nabi Muhammad rambutnya ikal, gelombang, terus tingginya itu sedengan. Ya enggak tinggi-tinggi amat, enggak pendek-pendek. Sehingga ketika mereka melihat, Muhammad rambutnya gak lurus kok, Muhammad enggak tinggi kok, berarti dia bukan Nabi akhir zaman. Itu produk hasil dari kebohongan guru-guru mereka. Guru-guru mereka ya ulamanya Yahudi, ru'asauhum iku mau. Lah bar dibujuki karo gurune, ternyata mereka fa'tamaduha mongko apa ya? Cecekelan sapa ummiyun ing akadzib. Mongko cecekelan sapa ummiyun ing akadzib. Dibujuki percaya, didadekno kepercayaan. Akhirnya ya enggak iman karo Nabi Muhammad. Wa inhum in bimakna ma wa inhum wa ma hum. In bimakna ma wa ma hum lan ora utawi ummiyun fi jahdi nubuwatin nabi ing dalem ingkar dadi nabine Muhammad,
Wa ghairihi lan liyane jahdi nubuwah lan liyane jahdi nubuwah mimma nyatane perkara yakhtalikunahu kang gawe goroh sapa sapa ru'asa ing ma kang gawe goroh sapa ru'asa itu pimpinan mereka itu kang gawe goroh sapa ru'asa ing ma iku illa yadunnuna kejaba nyono sapa ummiyun iku kejaba nyono sapa ummiyun donan kelawan nyono itu menyangka persangkaan donan kelawan nyono wala ilmalan ora ana ilmu iku maujud lahum kaduwe ummiyun dihapusi gurune karena enggak ada ilmu sama sekali enggak pernah baca Taurat akhirnya ngandel dan itu dijadikan keyakinan akhirnya ya hasilnya produknya ya enggak iman kepada Muhammad itu enggak sesuai ciri-ciri Nabi akhir zaman enggak ngono kok. Dan banyak hal lagi yang didustakan oleh mereka. Enggak hanya tentang Muhammad, enggak hanya tentang Nabi Muhammad. Tentang ayat-ayat sing kaitannya dengan hukum ya banyak yang didustakan. Coba perhatikan ya. Jadi Yahudi Madinah pada saat itu terbagi jadi 4 model ya. Terbagi jadi berapa? 4 model. Sing pertama iki model sing ngerubah ayat Taurat. Yang merubah Taurat. Nang Taurat harusnya keterangannya A terus dirubah menjadi B. Ya, merubah Taurat. Yang kedua itu yang kafir terang-terangan atau nolak terang-terangan kepada Islam atau kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama ngerubah ayat, ngerubah Taurat ya. Yang kedua kafir terang-terangan. Yang ketiga munafik. Munafik itu berarti di hadapan orang Islam ngakunya Islam, ketika pulang ya balikne Yahudine. 3 munafik. Keempat, iki model iki mah keempat, ummiyun itu. Keempat itu bodoh. Yahudi sing bodoh. Karena bodoh dia dihapusi oleh pimpinan-pimpinan mereka, ulama-ulama mereka. Ya, jadi bodoh atau bahasa kitabnya tadi apa? Ummiyun. Jadi ono 4. Lah nanti sing telu iki bahaya sekali. Cara dosa iki nemen iki sing 3 pertama tadi. Sing merubah Taurat, terus apa neh? Kafir terang-terangan, terus yang ketiga apa? Iki dosanya besar-besar. Sing keempat iki ya dosa padha, cuma rada ringan. Hum aqrabu ya rada parek nanggone kebenaran lah. Karena dia sejatinya orang bodoh, orang bodoh sing kapusan. Orang bodoh sing dihapusi pimpinan. Nah, iki yang kategori keempat. Cara Qur'ane mau apa? Ummiyun. Sing telu awal iki mah wis jelas neraka iki. Ya, jelas neraka. Nah, nanti ancamannya di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya kan wail sampai diulang 3 kali itu. Wail kan ancaman, neraka bahasa Inggrisnya. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Terus lanjutannya fawailun lahum mimma katabat aidihim. Terus terakhir wawailun. Diancam wail itu sampai 3 kali. Wail itu artinya apa? Neraka. Cok lek wal sing biasa. Biasanya biar ada wal ngene. Gini. Lah wel-welnya kita kan bukan kita, kalian. Itu kan wel sing guyonan ya. Nanti ojo mbok go nyilakakno kancane muni wel tapi di dalam hati mendoakan wel untuk temannya. Wel bahasa Arabe apa? Neraka. Wel iku iso dimaknani apa hukuman yang parah, sadidul iqab iku lho, sing hukuman sing banget. Atau adabun adim itu bisa diarani wel. Atau bisa juga ana ahli tafsir sing dawuh ngene, wel itu sebuah lembah. Sebuah ngene iki lho apa jenenge?
Lah ini kan gunung. Lah ngisor kan jenenge apa? Jurang. Nah, jurang ya, jurang sing curam yang ada di dalam neraka. Nah, lereng apa lembah apa jurang. Pokok lengkungan yang ada di dasar neraka gini ya. Neraka kan enggak datar gini, tapi ya berupa ini ono gundukan, ono curaman ini. Lah posisinya yang gini nih, yang paling bawah ini namanya well. Yang mana nanti ketika satu gunung yang ada di bumi ya, gunung apa nang kene misalnya Gunung Semeru misalnya diiris terus cemplung nang ngene well itu. Niscaya gunung yang ada di bumi itu akan hancur. Gunung siji, gunung bumi diiris, cemplung nang well, langsung hancur. Menunjukkan bahwa well itu sangat panas. Nah, itu. Biasanya tinggal guyonan well biasanya. Kalau well-nya sing mbok guyonan niku well bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Well. Well apa cah batin gombel apa piye itu. Ya, wallahu alam bisawab.